beribadah bersama-sama dalam kebaktian online, dalam kebaktian Bahasa Malaysia Grace Assembly Klang. Ini adalah kebaktian yang minggu ketiga pada tahun 2021 dengan tema lebih baik dan lebih kuat dalam melalui dan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan menyerahkan kebaktian kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terpuji namamu, termulia namamu Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerahmu sehingga pada tahun ini Bapa di surga 2021 Bapa di surga kami masih dapat hidup Bapa di surga dan memuliakan Engkau walaupun dalam ibadah online Tuhan, tetapi Engkau beserta, Engkau melawat setiap rumah-rumah yang terbuka yang berbakti pada pagi ini untuk tahun 2021 Bapa di surga, dan Engkau menjadi sinar dan harapan kami untuk tahun ini Bapa di surga. Untuk melaluinya Tuhan kami mau Bapa di surga kuat di dalam Engkau Bapa di surga. Terima kasih, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Haleluya. Mari kita mulakan kebaktian kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Karena Dialah yang raja bagi segala raja. Mari semua tepuk tangan. Are you ready? 1, 2, 3, go. Mari melompat.
kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh
hari ini kita sudah pun berada di minggu yang ketiga tahun 2021. Mari saya undang saudara dimanapun Anda berada saat ini, kita ambil waktu ini, kita luangkan masa sejenak untuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin datang ke hadirat-Mu. Kami ingin ya Tuhan menyatakan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus di atas berkat kebaikan-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami di hari-hari yang lalu ya Tuhan, sehingga kan ke saat ini ya Tuhan. Haleluya Bapa kami yang di sorga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau sentiasa berserta dengan kami setiap saat ya Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Haleluya Tuhan Yesus, acap kali ya Tuhan kami memilih untuk tidak setia kepada Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau terlebih dahulu ya Tuhan memilih untuk tetap setia kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami ingin menyatakan Engkaulah Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami ingin mengklaimkan ya Tuhan, kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk setiap berkat kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami pergumulan, Engkau yang memberikan kelegaan. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami kesakitan ataupun apapun penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan secara total ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang peduli setiap keperluan anak-Mu. Terima kasih Yesus, dimanapun anak-Mu berada pada saat ini, Engkau Allah yang menyertai, Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Saya serahkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan memberi pada saat ini, baik dari segi persepuluhan, pemberian kasih, persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dan Engkau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang memberi. Engkau memberikan ya Tuhan anak-anak-Mu ini berkecukupan ya Tuhan, bahkan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah naikkan ucapan syukur kami. Setiap yang percaya kan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Dia memberikan kita waktu ini untuk mendengarkan sekali lagi firman Dia sendiri. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat menikmati firman Tuhan yang saya sampaikan sebentar lagi ini dimanapun Anda berada. Amin. Saya masih mengupaskan tema tahun ini yang diambil dari beberapa petikan Alkitab, yaitu dari 1 Samuel 15 ayat 22 dan 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Dan hari ini saya akan kupaskan dalam firman Tuhan ini, yaitu Roma 11 ayat yang ke-36. Semuanya menyokong, menopang tema tahun ini, yaitu lebih baik dan lebih kuat. Saya akan membaca firman Tuhan dalam Roma 11 ayat yang ke-36 ini, yaitu firman Tuhan berkata, Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya.
Sekali lagi dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia hari-hari. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan firman-Mu bagi kami semua Tuhan pada hari ini. Bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sendirilah yang menyingkapkan dan mengungkapkan seluruh kebenaran dan rahasia firman-Mu ini untuk kami semua. Sehingga kami mengerti isi hati-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Di mana Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Engkau dan untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya bersatu dengan pikiran Roh Kudus dan firman Tuhan ini. Terima kasih kami berdoa semuanya ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema tahun ini, lebih baik dan lebih kuat dalam memuliakan Tuhan. Sekali lagi, lebih baik dan lebih kuat dalam memuliakan Tuhan. Kenapa saya ambil memuliakan Tuhan? Ya, karena di dalam ayat 36 ini, Allah yang menciptakan segala sesuatu dari Allah dan segala sesuatu untuk Allah. Muliakanlah Tuhan. Haleluya, amin. Muliakanlah Tuhan ataupun terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Allah yang menciptakan. Maka Allah yang menciptakan, Allah juga yang memelihara atau untuk Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya itu untuk Allah. Dengan itu saudara-saudara, maka semua makhluk, terutamanya aku dan saudara-saudara yang mengerti firman Tuhan ini, wajiblah untuk mengembalikan segala sesuatu ataupun memuliakan Allah apa yang ada di dalam hidup kita ini. Amin saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Dalam Roma 11 ayat 36 ini. Ini adalah satu kesimpulan. Satu kesimpulan firman Tuhan yang terdapat dari mulai bab yang pertama. Sampailah bab yang ke-11 ini. Dan ayat yang ke-36 ini adalah kesimpulannya. Kenapa saudara-saudara? Karena dari bab yang pertama kita dapati bahwa semua manusia berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Itulah saudara-saudara yang ada di dalam Alkitab ini, dan dosa tidak boleh ditanggulangi atau dosa ini tidak boleh diatasi oleh kekuasaan manusia ataupun kuasa apapun kecuali Tuhan. Amin. Itu adalah bab 1. Sampailah bab yang ketiga ayat yang pertama. Semua manusia termasuk orang Yahudi, semua manusia termasuk orang Israel, semua manusia termasuk orang Yunani, bangsa-bangsa lain, dan siapapun manusia yang hidup di bumi ini
adalah orang-orang yang berdosa, dan dosa itu tidak boleh diatasi oleh manusia sendiri. Bahkan apapun kuasa di atas dan di bawah kolong langit ini, dosa tidak boleh ditanggulangi atau diatasi. Amin. Itulah problem. Itulah masalah manusia. Mereka berdosa dan tidak boleh diatasi. Kalau kita melihat dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Di mana manusia itu menurut Rasul Paulus yang diurapi Tuhan, adalah mereka cenderung untuk berbuat dosa, cenderung suka melakukan dosa-dosa. Dan itu sudah ada di dalam daging manusia. Karena dari awal manusia sudah berbuat dosa. Paulus berkata, aku berbuat yang aku mau itu adalah baik. Tetapi yang kubuat bukanlah baik. Tetapi dosa dan kesalahan dan kejahatan pula yang aku buat. Sama ada di dalam pikiran, tingkah laku dan kata-kata. Itulah yang ada di dalam diri manusia. Ada kecenderungan selalu berbuat dosa, selalu berbuat kesalahan dan melanggar norma-norma yang baik. Dan manusia tidak boleh keluar dari itu. Manusia tidak boleh mengatasi itu. Menurut Rasul Paulus, manusia tidak boleh mengatasi dalam kecenderungan berbuat dosa ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana untuk mengatasi kita akan lihat nanti setelah beberapa bab-bab yang berikutnya. Kemudian kalau kita melihat dalam Roma 9 ayat 7 sampai yang ke-18 ini. Firman Tuhan berkata begini. Ada kedaulatan pemilihan Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada manusia yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi belum dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah berdaulat siapa yang Dia pilih untuk diselamatkan. Karena Tuhan adalah berdaulat untuk memilih sesiapa yang Dia mau urapi, sesiapa yang Dia mau pilih untuk masuk ke surga dan tidak masuk ke surga. Amin. Dan itu tidak boleh diatasi oleh manusia. Tidak boleh ditanggulangi oleh manusia. Aku mau pergi ke surga, tetapi belum tentu kalau saudara tidak dipilih oleh Tuhan untuk menjadi warga surga. Saudara, kalau aku membaca Roma 9, kau akan mengerti bahwa ada kedaulatan Allah untuk memilih sesiapa yang dipilih untuk menjadi umatnya dan pilihannya. Saudara yang sudah beriman kepada Kristus karena anugerah dan pemilihan Tuhan, jangan sia-siakan itu. Saudara yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus, saudara kamu sudah telah menerima pemilihan Allah, jangan sia-siakan itu. Karena Allah punya kedaulatan, otoritas untuk memilih siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Amin. Siapa yang dipilih menjadi umatnya dan siapa yang tidak boleh menjadi umatnya. Itu adalah kedaulatan Tuhan sendiri, tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapapun makhluk yang diciptakan Allah, termasuk aku dan saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam 3 kasus ini manusia tidak boleh mengatasinya. Dalam 3 kasus ini manusia tidak boleh melakukannya kecuali Allah itu sendiri. Amin. Itu sebabnya di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 firman Tuhan berkata, segala sesuatu Allah yang mewujudkan, Allah yang menciptakan,
Maksudnya Allah adalah sumber dari segala sesuatu, bukan saudara, bukan aku, bukan sesiapa. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Amin. Kemudian dikatakan di sini, dan semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Yang kedua di sini adalah segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu dari Allah. Itu adalah sambungan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka Allah juga yang berdaulat untuk memelihara. Termasuk hidupku ini. Termasuk hidup saudara. Allah lah yang memelihara. Termasuk planet. Termasuk hewan-hewan dan binatang. Allah lah yang mencipta, Allah juga yang berdaulat untuk memelihara, bukan saudara yang memelihara dirimu. Ayat yang seterusnya, masih bukan ayat yang seterusnya, ya ayat yang sama dikatakan, dan semuanya itu untuk Dia, untuk Allah. Maka muliakanlah Tuhan dalam semua itu semua. Amin. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam 11 bab ini kita akan mengerti 11 bab Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai yang ke-11. Kita akan mengerti dalam 11 bab ini bahwa manusia punya keperluan yang mendesak, yaitu yang 3 itu. Yaitu semua manusia sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut dan dia tidak boleh mengatasinya sendiri. Amin. Manusia juga tidak bebas untuk memilih Allah sebagai Bapaknya. Tidak boleh memilih untuk masuk ke surga kecuali Allah memilih engkau untuk menjadi anaknya dan untuk masuk ke surga. Itu pun manusia tidak ada kekuasaan untuk memilih. Amin, saudara-saudara. Kemudian manusia selalu cenderung untuk berbuat dosa dan kesalahan dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara jujur, Paulus sendiri seorang rasul yang diurapi Tuhan, dia kata begini, aku tidak dapat mengatasi ini kecuali anugerah Tuhan. Amin. Kemudian dalam ayat 1, bab 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-11 ini kita akan mengerti. Hanya belas kasihan ilahi yang mengatasi semuanya ini. Hanya anugerah Tuhan yang dapat mengatasi semua keperluan yang mendesak kepada aku dan saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 ini. Muliakanlah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, muliakanlah Tuhan sampai selama-lamanya. Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Muliakan Tuhan dalam pikiranmu. Muliakan Tuhan di dalam hidupmu. Muliakan Tuhan dalam keluargamu. Muliakan Tuhan di dalam segala hartamu. Muliakan Tuhan dalam pelayananmu. Bukan untukmu. Tanpa Tuhan tidak sesuatu yang wujud. Tanpa pemeliharaan Tuhan, kita tidak akan melihat sesuatu yang baik. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Roma 11:36, muliakanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, maksudnya sumber dari segala sesuatu adalah Allah. Masih kita ingat dalam Kejadian pertama ayat 1 sampai yang ke-27. Bagaimana Allah menciptakan segala yang terang dan gelap.
Bagaimana Allah menciptakan segala cakrawala? Siapa yang menciptakan ikan-ikan yang ada di laut? Siapa yang menciptakan burung-burung di udara? Siapa yang menciptakan segala ternak hewan yang merayap di bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Saya mau tanya. Alkitab menulis semua Allah yang menciptakan. Amin. Sesuai dengan Roma 11 ayat yang ketiga. Segala sesuatu Allah yang mencipta. Allah yang mencipta. Tidak ada sesuatu yang wujud. Tidak ada sesuatu yang kelihatan. Tanpa Allah yang mewujudkan. Tanpa Allah yang menciptakannya. Ada orang yang sombong dirinya. Dia terlalu sombong sehingga dia tidak mengakui kewujudan Allah. Saya mau tanya. Menurut Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu? Alkitab berkata dia mengambil debu tanah. Lalu membentukkanlah debu tanah itu menurut gambarnya sendiri. Tetapi dia belum menjadi makhluk yang hidup. Lalu Alkitab berkata Allah menghembuskan nafasnya ke hidung manusia itu. Lalu manusia itu menjadi hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Saya mau tanya saudara-saudara. Siapa yang menciptakan kamu? Bukankah Allah yang menciptakan? Maka dalam ayat 36 ini. Muliakanlah Tuhan hidupmu. Amin. Saudara-saudara, kemudian Allah menghembuskan nafasnya di hidung manusia. Lalu barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, kau bernafas setiap detik karena Allah yang memberikan hidup itu. Allah yang memelihara, memastikan saudara tiap saat ada nafas karena Allah yang menciptakan kamu. Allah juga yang memastikan saudara selalu ada hidup detik tiap saat. Jangan sombong. Amin. Jangan sombong kepada Allah penciptamu. Engkau tidak akan wujud tanpa Allah menciptamu. Engkau tidak ada di sini tanpa Allah. Kalaupun engkau wujud, kalau Allah tidak memeliharamu saat ini, engkau adalah makhluk yang mati. Yang makhluk yang tidak punya hidup. Kalau Allah tidak memeliharamu. Sebab itu firman Tuhan berkata, terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, beri kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Maksudnya selagi kita hidup, muliakan Tuhan. Amin. Selagi kita ada, muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itulah yang ditulis oleh Roh Kudus melalui hambanya Rasul Paulus dalam Roma 11:36. Terpujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan selama-lamanya. Karena dialah yang menciptakan, dia segala sesuatu adalah berasal dari dia. Dia yang memelihara, bagi kemuliaan bagi Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi. Hidup yang kekal. Siapa yang menyediakan? Tuhan. Sehingga Allah mengaruniakan. Bukan kau yang mengaruniakan, bukan bapak kita yang mengaruniakan, bukan pendetamu yang mengaruniakan, bukan kekuatanmu yang mengaruniakan, bukan siapa-siapa yang mengaruniakan. Allah Bapa kita yang mengaruniakan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Maka saudara masuk ke surga. Karena Allah yang mengaruniakan datang dari Allah. Maka pasal yang ke-11 36 patutlah kita
memberikan kemuliaan hidup ini kepada Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Kalau kita membaca dalam Roma 11 ayat yang ke-34 dan 35. Apa kata firman Tuhan di sini? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada sesiapa yang mengetahui pikiran Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau kamu diselamatkan karena Tuhan telah memikirkan untuk kau diselamatkan. Kalau saudara beriman dan percaya kepada Tuhan, sebelum itu kamu tidak faham tentang pikiran Tuhan, tapi lebih jauh Tuhan telah berfikir supaya engkau beriman dan diselamatkan. Semua dari Tuhan. Jangan lagi sombong dalam hidup ini. Dari hikmat. Siapa yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Saya mau tanya. Paulus berkata, siapakah di antara di sini yang pernah penasihat Tuhan? Tidak ada. Maka pikiran hikmat ini haruslah diserahkan dan memuliakan Tuhan. Karena hikmat yang ada ini karena Tuhan yang memberikan. Amin. Saudara-saudara, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Siapa di sini yang pernah memberikan uang? Siapa di sini yang pernah memberikan ayam? Siapa di sini yang memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, kemudian minta belasan dari Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita faham bahwa Allah yang menciptakan, apa yang kau berikan kepada Tuhan? Yang ada padamu, uang yang ada padamu, ayam yang ada padamu, kereta yang ada padamu, bisnis yang ada padamu, pelayanan yang ada padamu, segala sesuatu yang ada padamu, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, beri kembali kepada Tuhan. Ayat 35. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat 36 dia kata, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Maksudnya berasal, semuanya berasal dari Allah. Dalam arti kata Allah lah yang memeliharanya. Allah yang memelihara. Jika sekiranya Tuhan tidak pelihara saudara-saudara, Dia tidak akan peduli kau hidupkah tidak, maka detik pernafasanmu tidak dipelihara Tuhan, kamu akan menjadi mati saat ini. Maka saudara, tip detik pernafasanmu itu karena Allah yang memelihara. Amin. Allah yang memelihara, Allah yang memastikan kamu hidup terus. Maka muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Muliakanlah Tuhan dalam pelayananmu. Muliakanlah Tuhan dalam pikiranmu, harus selalu berpikir untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan dalam Roma 11 ayat yang ke-36 ini. Semua diciptakan Tuhan, berasal dari Tuhan, Tuhan yang memelihara bagi kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kemudian ayat yang sama dalam Mazmur 23 ayat 1, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Bayangkanlah kalau Allah tidak pelihara planet-planet di bumi sana. Saya percaya bulan akan langgar bumi, bumi langgar matahari, dan planet-planet akan berlanggar satu dengan yang lain. Tetapi karena Allah memelihara ciptaannya itu agar teratur rapi, maka Allah lah yang memelihara selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.
Begitu juga dengan hidup kita, Allah yang memelihara. Jangan sombong. Itu sebabnya waktu pagi-pagi kita jangan buat sesuatu. Muliakanlah Tuhan, pujilah Tuhan, aku masih hidup. Kau kembali dari kerja ataupun dari mana-mana, sebelum engkau tidur, muliakanlah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara punya bapa, kau terima kasih karena engkau ada bapa yang bengis, bapa yang bagaimana. Kau harus berterima kasih kepada Tuhan karena engkau ada bapa, engkau ada ibu. Saudara punya anak, engkau harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan engkau anak. Amin. Saudara punya keluarga, saudara ada pelayanan, Tuhan telah memberikan engkau semuanya ini. Muliakanlah Tuhan. Yang ketiga, yang tadinya Allah menciptakan, Allah memelihara. Sekarang yang ketiga dikatakan, dan untuk Allah. Untuk Allah. Bukan untuk kita. Ya, kita adalah diamanahkan untuk pengurus. Ya, kita ada tubuh, kita harus urus tubuh ini. Kita harus urus pikiran yang Allah berikan. Kita harus urus rohani kita. Kita adalah pengurus. Kita ada keluarga, itu keluarga pun Tuhan punya. Allah Tuhan yang memelihara, kita dipercayakan untuk mengurus. Kita ada uang, itu Tuhan punya. Hanya kita adalah dipercayakan untuk mengurus. Itu sebabnya saudara-saudara ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi dengan pertanyaan yang tidak jujur. Bolehkah kita memberi persembahan kepada Tuhan ataupun kepada Kaisar? Dua-dua pun, kalau Yesus bilang kepada Tuhan, Kaisar akan marah. Kalau kita bilang Kaisar hanya kepada Kaisar, orang-orang Farisi akan marah sama dia. Apakah jawaban Tuhan Yesus kepada orang Farisi itu? Yesus berkata, berilah uang yang seharusnya engkau berikan kepada Tuhan. Dan orang Yahudi, orang Israel, orang-orang Farisi tahu benar apa yang Tuhan punya. Yaitu persepuluhan. Amin. Kemudian Yesus berkata, berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar patut terima. Saudara, Kaisar tahu, pemerintah tahu, orang-orang Farisi tahu apa yang bahagian kepada Kaisar. Lembaga hasil dalam negeri. Lalu dia pulang. Ini namanya saudara-saudara, uang itu diberikan kepada kita untuk diurus. Kita adalah pengurus, uang itu dari Tuhan dan kita mengurus di tempat-tempat yang betul. Amin. Oleh sebab itu dia kata di sini, dan segala sesuatu untuk Allah. Allah adalah pemilik. Kita harus mengurusnya dengan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kita tidak akan menjadi kuat, lebih kuat. Kita tidak akan lebih menjadi lebih baik hidup kita ini sampai selama-lamanya. Jika sekiranya kita tidak faham, jika sekiranya kita tidak mau tahu asal usul kita. Jika kita tidak mau fahami, jika kita tidak mau tahu sumber-sumber segala sesuatu dari hidup kita. Hanya manusia yang akan menjadi lebih baik.
Hanya manusia yang akan menjadi lebih kuat untuk memuliakan Tuhan jika dia sadar asal-usulnya dan sumbernya. Haleluya. Dan kemudian membuat komitmen dalam kehidupannya. Atau membuat keputusan. Membuat komitmen untuk memuliakan Tuhan. Saya mau dorong saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Saya mau mengajak saudara-saudara setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Segala sesuatu diciptakan Tuhan. Segala sesuatu semuanya berasal dari Tuhan, Allah pemelihara. Segala sesuatu untuk Tuhan, muliakan Tuhan. Hidup ini saudara-saudara hanyalah sementara. Kalau kita sadar hidup ini adalah sementara. Saudara, kamu tahu bahwa hidup ini adalah sementara. Tuhan berikan satu waktu, peluang untuk memperbaiki hidup kita, untuk kembali kepada Tuhan. Maka waktu-waktu ini, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa Tuhan adalah pencipta. Kewujudan hidupmu, segala yang ada di dalam hidup kita, yang ada pada kita karena Tuhan. Saudara berjalan, sebentar lagi aku akan turun pulang ke rumah. Saudara-saudara, bukan kekuatanku, bukan karena aku, karena Tuhan punya pemeliharaan. Jika saudara hidup hari ini sampai esok atau 1 tahun, 2 tahun karena Tuhan memelihara sesuai dengan Roma 11:36, semuanya berasal dari Allah atau Allah yang memelihara. Saudara punya uang karena Allah yang memberikan, mempercayakan. Saudara ada kereta karena Tuhan yang memberikan untuk digunakan dengan maksud-maksud memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, benarlah firman Tuhan yang tercatat dalam Roma 11 ini. Bahwa segala sesuatu yang ada adalah Tuhan yang jadikan. Tuhan yang jadikan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memelihara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu untuk Tuhan atau bagi Tuhan. Maksudnya adalah miliknya Tuhan. Dengan itu firman Tuhan berkata, selama-lamanya muliakanlah Tuhan. Selama-lamanya muliakanlah Tuhan. Dalam hidup kita dan semua yang ada pada kita, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, ampunilah kami Tuhan Yesus. Kalau selama ini ya Tuhan Yesus, kami adalah sombong, tidak mempedulikan Tuhan. Padahal kami wujud saat ini karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang mewujudkan. Kami ada di sini bergerak, kami bekerja, kami melayani karena Tuhan yang memelihara. Tuhan, kami ada makanan, minuman, kami ada rumah, kami ada segala sesuatu yang ada pada kami karena Tuhan yang memberikan, karena Allah lah pemilik semuanya. Namun Tuhan Yesus, kami
tidak mempedulikan Tuhan. Kami selalu egois dan sombong. Kami selalu tidak bersyukur dan tidak memuliakan Tuhan dalam hidup ini dan harta benda kami. Tapi hari ini ya Tuhan Yesus, kami bertobat Tuhan. Kami bertobat Tuhan Yesus. Kami akan memuliakan Engkau. Kami akan memuji Engkau dalam semua dan segala sesuatu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati.